Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kepada kawan pajak dalam podcast Bijak, Bincang Pajak. Bijak merupakan serial edukasi perpajakan dalam bentuk video podcast yang disiapkan khusus untuk kawan pajak oleh tim penyuluh pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Video ini merupakan edisi pertama dari Bijak. Dan kali ini kawan pajak akan ditemani oleh saya, Wina, dan tentu saja saya tidak akan sendirian karena di sebelah saya sudah hadir Mas Rifan, Profesional Penyuluh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Halo Mas Rifan, bagaimana kabarnya Mas hari ini? Halo Mbak Wina dan kawan pajak semuanya, Alhamdulillah kabar baik dan kabar sehat. Bagaimana kabarnya juga Mbak Wina? Alhamdulillah kabar baik dan saya sangat bersemangat Pak hari ini karena ini syuting video kita pertama nih untuk podcast Bijak. Baik kawan pajak semuanya, dalam rangka mendorong iklim investasi di Indonesia, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan. Di antaranya kebijakan berupa insentif perpajakan. Nah, tema kita hari ini itu akan berkaitan dengan insentif pajak, yaitu insentif perpajakan di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis wilayah, serta diberikan fasilitas dan insentif khusus untuk daya tarik investasi. Nah, saat ini sudah ada 19 KEK di Indonesia. Kawan pajak mungkin masih ingat sirkuit Mandalika, tempat pelaksanaannya MotoGP tahun 2022. Mandalika ini letaknya ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, salah satu KEK itu ada di Mandalika. Mas Rifan, mungkin bisa dijelaskan nih kepada kawan pajak fasilitas dan insentif seperti apa yang ada di kawasan ekonomi khusus sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik investasi. Baik Mbak Wina dan kawan pajak semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wina. Jadi kalau kita berbicara tentang kawasan ekonomi khusus atau kita sebut KEK gitu ya, ini adalah suatu kawasan dengan batas tertentu ya di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas atau kemudahan tertentu. Nah, fasilitas atau kemudahan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus ini bisa berupa kemudahan atau fasilitas di bidang perpajakan, ya, kepabean dan cukai. Kemudian ada juga terkait dengan lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, kemudian kemudahan izin usaha atau izin berusaha, dan masih banyak lagi fasilitas dan kemudahan lainnya yang diberikan di kawasan ekonomi khusus. Nah, terkait dengan fasilitas dan kemudahan untuk perpajakan, ini nanti ada fasilitas untuk pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPN-PM. Nah, bidang usaha apa saja di dalam kawasan ekonomi khusus ini yang akan memperoleh fasilitas, yaitu bidang usaha yang merupakan ya kegiatan utama kawasan ekonomi khusus. Kalau tadi Mbak Wina mencontohkan ada kawasan ekonomi khusus pariwisata, nah ini adalah kegiatan utamanya ya pariwisata. Kemudian juga ada bidang usaha lainnya ya, kegiatan lainnya di luar kegiatan utama kawasan ekonomi khusus. Ini juga akan diberikan fasilitas perpajakan di kawasan ekonomi khusus. Baik, ternyata di kawasan ekonomi khusus itu ada banyak sekali ya Mas fasilitas dan kemudahannya. Di antaranya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rifan ada PPH, PPN, dan juga PPNBM. Nah, dalam KEK ini fasilitas yang diberikan itu sebenarnya seperti apa? Berupa apa aja Mas? Oke, untuk fasilitas yang diberikan ya, karena ini kita akan coba kupas yang terkait dengan pajak penghasilan dulu ya Mbak Wina ya. Untuk pajak penghasilan ini nanti akan ada dua kelompok utama ya fasilitas yang diberikan, yaitu fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Jadi pajaknya akan dikurangi. Kemudian yang kedua adalah fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan atau pada daerah-daerah tertentu. Kita coba uraikan satu persatu gitu ya.
Yang pertama untuk fasilitas pengurangan pajak penghasilan PPh badan ini diberikan sampai dengan 100% untuk PPh badan terutang, gitu kan. Untuk syarat apa ya? Syaratnya adalah penanaman modal dengan nilai investasi paling sedikit adalah 100 miliar. Nah, jadi kalau ada penanaman modal 100 miliar, ini ada peluang ya untuk memperoleh pengurangan PPh badan terutang 100%. Kemudian yang kedua, untuk fasilitas pajak penghasilan ya terkait dengan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu ini ada yang namanya pengurangan penghasilan neto. Kalau tadi pajaknya yang dikurangi, ini penghasilan netonya ya sebelum dipajaki. Itu sampai dengan 30% dari nilai penanaman modal. Berupa apa? Aktiva tetap gitu kan, termasuk tanah di dalamnya. Dan itu nanti akan dibebankan selama 6 tahun. Jadi kalau 30% 6 tahun, nanti teknis pengurangannya setiap tahun adalah 5%. Yang kedua, ada juga yang namanya fasilitas penyusutan atau amortisasi yang dipercepat ya terkait dengan penanaman modal ini. Kalau kita berbicara penyusutan berarti ini untuk aktiva tetap berwujud. Kalau kita bicara amortisasi berarti untuk aktiva tetap tidak berwujud. Nah, ada lagi Mbak Wina. Ya, yang ketiga yaitu pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Ini kan untuk memancing agar investor luar negeri masuk nih. Betul. Ya, sebesar 10%. Karena biasanya kan 20%. Ya, dengan catatan ini tidak termasuk BUT yang ada di Indonesia. Ini juga ada kemudahan lagi. Kalau ternyata Indonesia dengan pihak luar negeri tadi mengikat P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda, dan pajak atas dividen ini misalnya kurang dari 10%, dividen nanti akan dikenakan dengan tarif yang ada di P3B. Nah, yang terakhir ada pula yang namanya kompensasi kerugian yang akan diberi waktu yang lebih longgar ya sampai dengan 10 tahun. Kalau normalnya kan hanya 5 tahun. Nah, itulah Mbak gambaran dari fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan ekonomi khusus. Baik, wow, ternyata menarik sekali ya Pak fasilitas PPh yang diberikan. Bahkan ada pengurangan PPh badan sampai 100%. Artinya itu tidak bayar PPh ya. Betul. Nah, jadi kawan pajak tidak hanya marketplace nih yang suka kasih diskon. Ternyata pemerintah juga loh, malah diskonnya sampai 100% dari PPh terutang. Betul ya, Mas? Betul. Nah, kalau kita mau klaim voucher diskon kan biasanya di bawahnya itu ada syarat dan ketentuan nih, terms and condition-nya. Nah, kalau diskon yang ini gimana, Mas? Kira-kira syaratnya apa saja dan siapa saja sih yang bisa menikmati fasilitas perpajakan ini? Oke, siap Mbak Wina dan kawan pajak semua. Kalau sudah tertarik gitu kan dengan diskonnya besar gitu kan, kita sekarang akan coba siapa yang akan diberikan diskon ini dan kondisinya nanti seperti apa ya. Pada prinsipnya kalau kita bicara tentang kawasan ekonomi khusus, di dalamnya di situ ada dua pihak yang disebut dengan badan usaha dan pelaku usaha. Nah, badan usaha itu siapa gitu kan? Ini adalah perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Bisa dia berupa adalah BUMN ya, BUMD, bisa dia koperasi, bisa juga dia swasta atau usaha patungan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus. Yang mudahnya ini adalah kayak IO gitu kan, yang mengoperasikan, yang membangun dan mengelola. Kemudian ada namanya pelaku usaha. Pelaku usaha ini bisa perusahaan berbadan hukum, bisa juga perusahaan yang tidak berbadan hukum, bisa juga orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk pelaku usaha siapa yang akan diberikan fasilitas ini? Karena nanti kan yang aktif di sana nggak hanya yang berbadan hukum saja. Betul. Maka pengaturan fasilitas ini hanya akan diberikan kepada pelaku usaha yang berbentuk WP badan. Ya, WP badan otomatis juga badan di Indonesia. Nah, secara detail nanti dapat kita gambarkan syaratnya seperti apa. Kalau badan usaha ini karena dia adalah yang membangun dan mengelola, maka dia harus berbadan hukum di Indonesia, bisa pusat, bisa cabang ya. Yang kemudian yang kedua, secara administrasi sudah memperoleh penetapan ya sebagai badan usaha yang membangun dan mengelola KIK. Nah, penetapan ini bisa dari Dewan Nasional, bisa dari pemerintah baik
daerah, provinsi atau kota atau pihak yang ditunjuk yang diberi kewenangan untuk itu. Kemudian yang ketiga, untuk badan usaha ini memiliki batas yang jelas ya, sesuai dengan tahap pembangunan KEKL tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tentu harus memiliki izin berusaha. Nah, itu untuk badan yang ngelola. Kenapa seperti itu? Agar nanti bisa dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan KEK ini. Kemudian untuk pelaku usahanya tidak sulit, karena dia pelaku usaha, orang yang menjalankan usaha, badan yang menjalankan usaha, dia syaratnya adalah wajib pajak badan dalam negeri. Kemudian dia sudah memiliki izin berusaha. Nah, ketika kawan pajak sudah ada gambaran, oh ini termasuk badan usaha, oh ini termasuk pelaku usaha, akan diberikan seperti apa? Tadi kan syaratnya seperti itu. Nah, untuk badan usaha, fasilitas yang diberikan adalah pengurangan pajak penghasilan badan. Ini diberikan ke badan usaha. Kalau pelaku usaha, nanti akan kita kelompokkan dua, Mbak Wina. Usahanya ini ya sesuai dengan kegiatan utama KEK, ataukah kegiatan lain di luar kegiatan KEK. Misalkan dia tadi adalah pariwisata, dia berarti kegiatan usaha pariwisata. Kalau dia sesuai dengan kegiatan KEK, dia bisa milih, Mbak. Milih apa? Milih untuk memperoleh pengurangan PPh badan terutang tadi, atau memilih untuk dapat penanaman modal pada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu tadi. Dengan catatan nggak boleh dua-duanya. Jadi pilih salah satu ya, Pak. Yang sudah dapat pengurangan, yang nggak boleh memperoleh fasilitas PPh di penanaman modal. Yang penanaman modal tidak boleh minta pengurangan PPh terutang. Nah, yang terakhir, untuk pelaku usaha yang ternyata kegiatan usahanya itu tidak termasuk kegiatan utamanya KEK, pendukung lah bahasa sederhananya gitu ya. Dia adalah kegiatan usaha pendukung, maka fasilitas yang diberikan adalah penanaman modal untuk bidang usaha tertentu dan daerah tertentu. Kawan pajak semuanya, ternyata tadi ada istilah badan usaha dan pelaku usaha ya. Tadi kita sudah berkenalan dengan apa itu kawasan ekonomi khusus, lalu fasilitas seperti apa yang ada di kawasan ekonomi khusus, lalu siapa saja yang dapat memanfaatkan fasilitasnya, lalu apakah fasilitas PPh yang diterima ini akan sama, Mas Rifan, antara badan usaha dan pelaku usaha? Oke, Mbak Wina, tadi sudah kita sedikit singgung ya, di dalam kawasan ekonomi khusus ada badan usaha dan ada pelaku usaha ya. Secara garis besar tadi, kalau badan usaha akan diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan ya, pajaknya yang dikurangi kalau dia badan usaha. Nah, kalau untuk pelaku usaha kita akan lihat pelaku usaha ini kegiatan usahanya ya sesuai dengan kegiatan utama KEK ataukah di luar kegiatan utamanya KEK. Kalau pelaku usaha ini melakukan kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan utama di KEK, maka dapat memilih apa yang dipilih, pengurangan pajak penghasilan PPh badan atau fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu tadi. Oke, ya. Nah, kalau ini pilihan tuh ya, kalau milih satu nggak bisa milih yang lain nggak bisa milih satu gitu kan. Ya. Nah, kalau untuk pelaku usaha yang kegiatan usahanya adalah kegiatan di luar kegiatan utama KEK tadi, maka dia hanya diberikan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu. Baik, kalau secara detail, jadi seperti apa itu, Mas? Oke, Mbak Wina, tadi kita akan coba uraikan dulu ya yang terkait dengan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan pajak penghasilan PPh badan untuk badan usaha. Nah, karakteristik usaha badan usaha ini kan dia yang membangun dan mengelola, sehingga penghasilannya kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar berasal dari mana? Yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Kalau karena dibangun kan berarti dialihkan. Yang kedua, bisa juga penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, yang ketiga, tidak menutup kemungkinan punya penghasilan lain di luar penghasilan terkait dengan pengalihan tanah bangunan atau persewaan tanah dan atau
bangunan. Bangunan tadi. Pada prinsipnya ini yang akan dibebaskan, nggak akan dikenakan dari pajak. Nah, Oke. teknisnya seperti apa? Nah, misalnya ada badan usaha yang kebetulan menjual tanahnya kepada pelaku usaha ya untuk berinvestasi. Secara umum kan akan bayar pajak pengalihan tanah bangunan. Betul. Nah, untuk badan usaha yang ada di KIK nanti akan dibebaskan dengan mekanisme surat keterangan Bebas. Nah, bagaimana kalau misalkan ada bangunan yang disewa, gitu kan? Badan usaha ini juga tidak akan dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak, ya. Mekanismenya tidak menggunakan surat keterangan bebas. Begitu juga kalau ada penghasilan lain selain penghasilan dari pengalihan tanah dan persewaan tanah atau bangunan. Nah, bagaimana untuk mekanisme ya pengurangan terkait dengan pelaku usaha? Oh, tadi saya tambahin ya terkait dengan jangka waktunya ya. Sampai kapan Pak itu diberikan gitu kan? Iya. Nah, untuk badan usaha ini sampai dengan 10 tahun. Jadi 10 tahun misalkan tahun ini melakukan investasi di kawasan ekonomi khusus, ya nanti 10 tahun dia tidak akan membayar PPh. PPh-nya. Yang kedua terkait dengan pelaku usaha sekarang. Itu juga sama, tidak akan dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, terkait dengan investasi yang tadi minimal ya 100 miliar, kemudian tidak melebihi 500 miliar, itu akan diberikan waktu 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kemudian kalau dia 500 miliar tapi tidak melebihi 1 triliun, 1 triliun. maka akan diberikan 15 tahun. Oke, 15 tahun. Kalau 1 triliun atau lebih gitu ya, akan diberikan 20 tahun. Ya, bisa mengurangi PPh badannya sampai dengan 20 tahun. Nah, bahkan Mbak Wina, kalau jangka waktu 10 tahun tadi, 15 tahun tadi, 20 tahun ini berakhir, masih diberikan lagi pengurangan 50%, tapi hanya untuk 2 tahun pajak. Wow, jadi semakin besar investasinya juga semakin banyak ya Pak benefitnya ya. Betul. Oke, lalu juga setelah tadi masanya berakhir tetap dikasih 2 tahun betul, untuk Mbak. 50%. Nah, kadang ada pertanyaan seperti ini Mas, selain menyetorkan pajak terhutang sendiri, itu kan wajib pajak juga kadang dipotong atau dipungut oleh rekan transaksinya nih. Betul. Nah, bagaimana kalau case-nya itu tadi wajib pajak badan usaha atau pelaku usaha ini ternyata menerima atau memperoleh penghasilan yang PPh-nya itu harus dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Oke, tadi sedikit kalau badan usaha sudah kita gambarkan gitu kan, misalkan badan usaha mau mengalihkan tanah, kan dikasih fasilitas, akan ada pengurangan PPh badan gitu kan, maka kan mekanismenya akan ada surat keterangan bebas. Bagaimana kalau misalkan persewaan gitu kan di sana, maka juga tidak akan dilakukan pemotongan pemungutan tanpa adanya surat keterangan bebas. Ya kemudahan lah pada prinsipnya. Begitu juga dengan pelaku usaha. Misalkan ya pelaku usaha yang tadi memilih untuk pengurangan PPh badan gitu kan. Ketika ada penghasilan yang harus dipotong atau dipungut pihak lain dengan dia menunjukkan administrasi, oh saya ini pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus, maka akan tidak dilakukan pemotongan pemungutan atas penghasilan yang diterima. Tapi ini dengan catatan loh Mbak Wina, terkait dengan kegiatan utama. Oke, Iya. jadi itu hanya untuk terkait dengan kegiatan utama gitu ya, karena Mas? orang bisnis kan ada kegiatan utama juga Ada tidak yang- dilarang untuk melakukan kegiatan Iya, yang lain, betul istilahnya orang sekali. akuntansi penghasilan luar usaha. Iya. Nah, penghasilan luar usaha utama ini mekanismenya tetap menggunakan mekanisme umum. Artinya kalau itu adalah objek pemotongan pemungutan PPh, yang akan dilakukan pemotongan PPh. Ya, jadi poinnya adalah terkait dengan kegiatan utama akan memperoleh pembebasan ya dari pemotongan atau pemungutan pajak. Oke, jadi terhadap penghasilan dari kegiatan usaha utama tadi tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan PPh, baik itu dengan SKB atau tanpa SKB. Betul, gitu ya, Mbak Mas. Wina. Sedangkan penghasilan dari luar kegiatan usaha utama itu tetap akan dilakukan pemotongan dan pemungutan PPh. Betul. Nah, sekarang bagaimana kalau fasilitas pajak penghasilan yang diterima ini oleh pelaku usaha untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau tadi daerah-daerah tertentu, Mas Rifan? Iya, oke.
Jadi kalau pelaku usaha kebetulan kegiatan usahanya ini adalah sesuai ya dengan kegiatan usaha KIK, tadi memang bisa memilih untuk pengurangan PPh badan terutang atau memilih fasilitas PPh untuk penanaman modal ya di bidang usaha tertentu dan kegiatan tertentu. Pun demikian, kalau pelaku usaha ini ternyata kegiatan usahanya selain kegiatan utama KIK, maka dia diberikan yang fasilitas PPh untuk penanaman modal pada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu. Nah, wujudnya seperti apa? Nah, tadi sebenarnya sudah kita singgung ya bersama Mbak Wina, coba kita akan perdalam lagi. Yang pertama terkait dengan pengurangan penghasilan neto sampai dengan 30% untuk nilai penanaman modal berupa aktiva tetap termasuk tanah. Nah, diberikan selama berapa ini alokasinya ya? 30% ini kan untuk 6 tahun. Ya, sehingga tiap tahunnya akan membebankan 5%. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Penyusutan dan amortisasi ini juga dipercepat ya, karena teman-teman pelaku usaha tentu ketika bicara biaya gitu kan, misalkan beli mobil harus disusutkan 4 tahun atau 8 tahun, ini kan lama gitu kan. Nah, nanti bayar pajak duluan. Nah, ini juga diberikan insentif, dipercepat. Jadi yang awalnya kelompok 1 itu 4 tahun, nanti akan menjadi cuma 2 tahun, Mbak. Jadi kalau 2 tahun langsung 50% gitu kan. Nah, atau kalau dia menggunakan saldo menurun langsung dibebankan sekaligus kalau dia 2 tahun. Nah, ini. Kemudian yang ketiga tadi, untuk menarik investor luar negeri. Ya, kita kasih fasilitas. Investor itu ketika menanamkan modalnya di Indonesia kan pasti akan mikirnya untung. Iya, betul. Untungnya kan namanya dividen. Nah, pajak atas dividen saat ini kan 20% ya Mbak Wina ya, dikenal dengan PPh pasal 26. Ya. Nah, di KIK ini diberi kemudahan. Akan dikenakan 10%. Nah, ini dengan catatan tidak untuk BUT yang ada di Indonesia. Ya, BUT itu bentuk usaha tetap. Ada activity ya dari cabang atau usaha wajib pajak di luar negeri di Indonesia. Apabila ternyata wajib pajak luar negeri tadi negaranya mengikat perjanjian atau persetujuan penghindaran pajak berganda P3B dengan Indonesia, dan di state di situ misalnya, untuk dividen warga kami yang ada di Indonesia itu 5% misalkan, di bawah 10, maka di KIK ini akan ikut P3B. Mana yang lebih rendah, 10% atau 5% atau 5% sesuai dengan tarif P3B ya Mbak Wina ya. Dan yang terakhir terkait dengan jangka waktu kompensasi kerugian. Nah, biasanya orang investasi normal itu kan awal-awal pertama itu masih belum untung, masih belum rugi. Nah, ini kan bisa diberikan kompensasi. Kompensasi yang ada saat ini kan 5 tahun. Nah, di KIK ini kalau misalkan investasinya besar, jangka waktu pemulihannya juga lama, dikasih batas tambahan lagi waktunya, Mbak. Ya, sampai dengan 10 tahun. Jadi kawan pajak nggak usah ragu misalkan tadi ingin berinvestasi 1 triliun misalkan tadi ya, karena besar cakupannya, resikonya besar, kemudian juga ada kerugian, nanti keuntungannya sampai tahun ke-6 gitu kan. Nah, masih ada di dalam masa kompensasi kerugian. Baik, ternyata berbeda ya Mas fasilitas yang diterima oleh badan usaha dan pelaku usaha. Kawan pajak, apakah sudah mulai pusing? Jangan dulu, karena setelah ini masih banyak ilmu yang akan kita serap dari Mas Rifan ya. Tadi syaratnya sudah nih Mas, fasilitas yang diterima apa saja sudah dijelaskan juga. Jadi termsnya sudah, sekarang kita masuk ke conditionnya. Kriteria apa Mas Rifan yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau pelaku usaha ini agar dapat memperoleh fasilitas PPh di kawasan ekonomi khusus? Oke Mbak Wina dan kawan pajak, saya pikir ini tidak sesuatu yang sulit, karena pada prinsipnya kriteria ini adalah meresum tadi yang sudah kita diskusikan. Ya, kita tadi meresum tentang subjeknya, meresum tentang batasan investasinya. Jadi yang pertama, kalau kita bicara untuk badan usaha, berarti dia kan yang mengelola gitu kan, yang memanage kawasan ekonomi khusus ini. Nah, dia kriterianya seperti apa? Seperti yang tadi kita uraikan, dia harus merupakan wajib pajak badan dalam negeri. Ya, bukan badan luar negeri ya, badan dalam negeri yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan utama KIK. Ya, tadi karena yang dapat pengurangan kan sesuai dengan kegiatan utama KIK dan memiliki penanaman modal minimal 100 miliar. Nah, ini kan sifatnya hanya resum saja ya. Kemudian resum yang kedua apa? Berbadan hukum Indonesia. Nah, ini juga
sudah kita jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga, biar nggak double-double dapat fasilitas, ya, mengklaim fasilitas 2 kali, penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha ini tidak pernah diberikan persetujuan untuk diberikan fasilitas pajak penghasilan yang lain. Nah, prinsipnya hanya satu kali saja. Yang terakhir, dari badan usaha ini adalah merealisasikan ya komitmen untuk investasinya tadi dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, sebenarnya nggak sulit. Nah, kemudian bagaimana dengan pelaku usaha yang akan memperoleh pengurangan ini? Karena pelaku usaha ini tidak yang menyelenggarakan, maka prinsipnya sama dengan badan usaha. Dia harus wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan investasi sesuai dengan kegiatan utama KIK, memiliki penanaman modal minimal 100 miliar. Kemudian yang kedua, berbadan hukum Indonesia. Nah, yang ketiga, penanaman modalnya ini juga belum memperoleh persetujuan fasilitas yang lain. Nah, karena dia sifatnya melakukan kegiatan, tidak membangun, dia tidak ada realisasi ya, merealisasikan tadi. Jadi itulah merupakan resum-resum dari siapa yang akan memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di KIK ini. Oke, jadi kalau kawan pajak tadi sudah memenuhi nih kriteria tersebut, bagaimana prosedur dari permohonan pengajuan fasilitas ini? Oke, semua fasilitas sekarang kan online ya Mbak ya, diajukan melalui sistem namanya OSS. Jadi kawan pajak yang akan memanfaatkan ini, yang sudah terregister di kawasan ekonomi khusus, silahkan nanti mendaftar melalui OSS. OSS ini nanti yang akan menguji apakah memenuhi kriteria, memenuhi ketentuan atau tidak. Oh, setelah memenuhi kriteria akan diberikan pemberitahuan kepada badan usaha atau pelaku usaha. Oh iya, badan usaha ini sesuai dengan KIK ini. Oh, pelaku usaha sesuai dengan kegiatan. Oh, pelaku usaha ini adalah kegiatan di luar kegiatan utama. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan kawan pajak ingin detail untuk memanfaatkan ini, ya silahkan dicoba atau belajar dulu. Ya, dicari aja bagaimana mensubmit di OSS. Ya, pada prinsipnya tidak terlalu sulit menurut saya. Oke. Jadi user friendly ya Mas. Betul. Terus sekarang juga karena sudah by system semuanya, jadi biar praktis juga ya Mas. Nah, kapan pengajuan permohonan fasilitas PPH ini dapat dilakukan Mas Rifan? Oke, kawan pajak kalau sudah mantap gitu ya, ini kriterianya sudah memenuhi gitu kan, sudah mau melakukan investasi, maka tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan ya untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPH tadi melalui sistem OSS. Kapan ya? Sebelum saat mulai berproduksi komersial. Nah, ini dapat dilakukan bersama-sama ketika mendaftarkan izin usaha, ya, NIB, nomor izin berusaha tadi, bersama ketika mengurus NIB sekaligus mengajukan permohonan untuk pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan di KIK ini. Atau misalkan kalau sudah terbit ya izin berusahanya bisa 1 bulan ya sejak diterbitkan NIB oleh OSS tersebut. Jadi segera ya kawan pajak kalau memang sudah memulai berinvestasi di kawasan ekonomi khusus ya sebelum saat mulai produksi komersial ini agar diajukan permohonan. Baik, tadi kan kita agak balik sedikit ya Pak. Tadi kan kita mengajukannya melalui sistem OSS. Betul. Nah, apakah sistem OSS ini selalu tersedia? Ya, bisa tidak menutup kemungkinannya karena kondisi tertentu gitu kan. Pada waktu mau diajukan ternyata nggak bisa gitu kan sistemnya. Maka diberikan cara ya alternatif untuk pengajuan secara offline atau kita sebut daring ya ke BKPM. Ya, nanti teknis pengaturannya ya akan mengikuti dengan ketentuan yang ada di BKPM. Ya, prinsipnya hak kawan pajak tidak akan tertutup. Kalau online tidak bisa, offline pun bisa. Nah. Jadi proses selanjutnya nih, setelah pengajuan permohonan ini Mas, apakah badan usaha dan pelaku usaha itu langsung bisa memanfaatkan tadi fasilitas dari KIK itu, PPH di KIK? Oke, ini memang menjadi pertanyaan yang sangat lazim ya di kalangan pelaku usaha ya, kawan pajak juga semua. Apakah langsung diberikan ya? Di lain sisi kalau langsung diberikan, oh Pak, bagaimana kalau misalkan gitu kan, ada badan usaha atau pelaku usaha yang melakukan prestasi gitu kan? Oke. Iya, kan harus diatur gitu ya Mbak ya. Betul. Atau kalau diatur terlalu rigid, kok
kelihatannya mudah jadi sulit Jadi gitu kan. sulit, Maka ya. harus ada pengaturan tengah-tengah gitu kan, yang menjamin bahwa fasilitas ini memang betul-betul dinikmati oleh pihak-pihak yang tepat. Nah, maka pada prinsipnya setelah badan usaha atau pelaku usaha mengajukan permohonan tadi, juga harus mengajukan permohonan pemanfaatannya. Nah, pemanfaatan ini mudahnya gini. Kalau tadi sudah berjanji, berencana mau berinvestasi di kawasan ekonomi khusus, janji atau rencana investasi tadi terrealisasi atau tidak? Oke. Nah, itulah nanti. Kalau memang sudah terrealisasi, segera ajukan permohonan pemanfaatan ya kepada Menteri Keuangan. Nah, nanti teknisnya Menteri Keuangan akan mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengecekan lah ya, atau disebut dengan pemeriksaan lapangan, diuji. Oh, ini ada badan usaha A kemarin mau melakukan investasi sekian triliun misalkan. Betul. Oh, asetnya ini saja, yang dibangun ini saja, layoutnya kayak gini, akan dicek satu-satu. Nah, setelah clear juga akan dilihat, oh ini tahap pembangunannya berapa tahun, mulai beroperasi kapan gitu kan, sehingga bisa memanfaatkannya kapan. Nah, sehingga proses ini ya adalah proses yang sebenarnya tadi untuk mencari titik tengah agar fasilitas ini betul-betul diberikan ya kepada badan usaha atau pelaku usaha yang berinvestasi di KIK, yang merealisasikan investasi di KIK. Jangan sampai salah alamat, sasaran gitu salah ya, sasaran Mas, baru setelah ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan ya, clear, sah, wajib pajak. Oh, ini janjiku, ini realisasiku, sekarang silahkan dinikmati fasilitas pajak penghasilan untuk badan usaha dan pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus. Baik kawan pajak semua, saya harapkan badan usaha dan pelaku usaha sudah mengetahui ketentuan, kriteria, dan persyaratan untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan pada KEK, kawasan ekonomi khusus. Kira-kira Mas Rifan masih adakah poin yang ingin disampaikan sekaligus untuk menutup podcast kita hari ini? Oke, Mbak Wina dan kawan pajak semua, setelah kita berdiskusi ya bahwa peranan pajak itu ternyata ya tidak hanya mengumpulkan penerimaan perpajakan saja ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk badan usaha, untuk pelaku usaha bahkan ya dikasih fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sampai dengan 100%. Nah, harapannya apa? Harapannya fasilitas perpajakan yang sudah hadir di kawasan ekonomi khusus ini dapat ya memancing minat ya, dapat menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Dengan majunya investasi, maka tenaga kerja juga akan terserap, perekonomian juga akan terangkat, sehingga peran pajak selain menghimpun penerimaan juga ikut turut serta memajukan perekonomian Indonesia. Terima kasih Mas Rifan dan kawan pajak semuanya. Demikian perbincangan kita tentang fasilitas PPH di kawasan ekonomi khusus. Sangat banyak informasi yang dapat kita serap dari Mas Rifan. Semoga dengan adanya edukasi perpajakan di segala platform dapat mempermudah kawan pajak dalam memperoleh informasi perpajakan, dan kawan pajak dapat menjadi wajib pajak yang patuh. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai jumpa dalam podcast Bijak edisi selanjutnya. Saya Wina. Dan saya Rifan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.